itulah beda kita, Pak. Jadi Bapak seharusnya sudah diampuni, udah pasti. Tetapi Bapak mengatakan nggak pasti. Bukan nggak pasti, saya tidak tahu saya ini diampuni atau tidak. Kan sudah dikatakan diampuni, Pak. Kenapa lagi? Saya yang dikehendaki di Al-Quran disebutnya begitu. Allah bilang, siapa yang dikehendaki diberikan ampunan. Lalu ayat yang lain, siapa yang dikehendaki olehnya masuk ke dalam rahmatnya. Gitu. Pak Roy Abram kan Muslim. Muslim itu berserah kepada Allah. Berarti Bapak itu udah diampuni dan enggak, belum tentu. Kan saya nggak tahu. Susah juga kalau gitu. Tahu. Saya nggak bisa calling Allah gitu. Baik. Oh, saya udah diampuni belum? Gitu. Nggak bisa, ya, Pak. Jadi artinya kalau kayak gitu tadi hanya saya diterang, kalau kita dari bicara Bible, ngapain capek-capek Budan? Ngapain capek-capek dia kan Tuhan. Itu ada yang meragukan. Bagaimana dengan kasus ini? Nggak nyambung, nggak ngerti saya, Pak. Coba ulang, Pak. Tadi dari awal, kenapa harus Tuhan yang turun menebus dosa? Kenapa begitu ribet? Itu kan pertanyaan. Ku kembalikan ke awal. Bagaimana caranya Al-Quran mengampuni? Kalau menebus kan nggak ada. Al-Quran tidak pernah bisa mengampuni, Pak. Gimana? Al-Quran tidak pernah bisa mengampuni. Allah mengampuni. Allah mengampuni. Gitu. Allah mengampuni. Kalau sudah diampuni. Kalau bagaimana caranya mana kita tahu? Bagaimana Allah ciptakan langit dan bumi aja kita nggak tahu, Pak. Nah, berarti lebih ribet lagi Muslim. Yang Bapak tahu bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi? Saya kan bertanya tadi. Kan tidak tahu, Pak ya. Artinya juga kita tidak tahu bagaimana Tuhan mengampuni kita. Caranya bagaimana kita nggak tahu. Ya kalau saya di Bible kan saya tahu caranya, walaupun dikatakan ribet, ternyata lebih ribet lagi di Al-Quran ternyata. Bukan ribet, Pak. Kalau di Bapak bukan ribet, nggak masuk akal. Mas Hasan, siapa tadi? Pak Adi punya kesalahan sama Mas Hasan, tidak akan bisa dimaafkan oleh Mas Hasan sampai dengan Mas Hasan minta maaf sama Pak Adi. Beda analogi tadi, beda. Ya, itu analoginya, Pak. Bapak paksakan seperti apa juga nggak bisa. Itu analoginya di Bapak. Bukan, saya mau ngomong, cuman kan udah rame nih yang ngomong. Nggak enak saya. Pak Hasan dari mana udah hilang? Pak Hasan udah hilang. Kayaknya sinyalnya sih. Atau oke lah, Pak Agus lah ya. Pak Agus atau Pak Agus lah. Tadi Pak Hasan tadi ngomong, ada utang saya sama Pak Hasan. Aku bilang, Pak Agus Supeno mau menebus. Tapi kan harusnya Mas Hasan yang bayar ke Pak Adi. Bukan. Jadi ini antara utang piutang di dunia. Nggak bisa dong. Analoginya ini kan Tuhan dengan manusia, Pak Adi analogikan dengan manusia dengan manusia. Pak Adi mau bilang bahwa Tuhan itu sama dengan manusia. Beda. Jadi Pak Abraham baru muncul udah langsung menjadi. Enggak. Jadi Pak, saya hostnya di sini, Pak. Saya host di sini, tentu saya nggak baru muncul. Dari awal kami bicara, contoh, aku punya hutang sama Pak Hasan. Hutang 1 juta. Ternyata Pak Agus mau menebus semuanya lunas. Lunas nggak utang saya, Pak? Lunas. Sabar, Pak. Nggak bisa dong. Nggak bisa, Pak. Itu kalau Pak Adi berhutang dengan sesama manusia. Pak Adi ini berhutang kepada Tuhan loh. Oke, Pak Adi, saya bicara sebentar, Pak Adi. Tadi kan Pak Adi menganalogikan utang ya, dosa dengan utang, Pak ya. Pada analogi pertama, Pak Adi dosa antara manusia dengan Tuhan, berarti 2 subjek toh, Pak ya. Nah, pada digeser sama Pak Adi dengan analogi utang, di sana timbul 3 subjek, Pak. Itu yang jadi tidak nyambungnya tuh di sana. Jadi kalau mestinya apple to apple, kalau 2 subjek, 2 subjek gitu loh. Tadi katanya Pak Adi bilang punya utang sama Pak Hasan, tapi Pak Agus yang nebus. Nah, dibalik sama kan, aku sama Pak Hasan jadi cerita. Sebentar, Pak Agus itu Pak Hasan bukan? Bukan, maksud saya. Yesus itu Allah bukan? Yesus itu Tuhan bukan? Aku punya utang sama Pak Hasan, nggak ada cerita sama Yesus. Belum ada cerita. Ini ya makanya analoginya Pak Adi salah. Analogi itu, Pak. Itu kan bukan ayat. Bukan ayat Bible itu. Itu analogi. Tadi saya terangkan, tapi nggak bisa terima juga. Jadi artinya, akhirnya aku tanya Al-Quran. Sedang aku tanya Al-Quran, ternyata lebih ribet juga Al-Quran. Nggak ribet. Bagaimana kita tahu Allah menciptakan langit dan bumi? Nggak tahu. Kan sudah diampuni. Kalau diampuni berarti nggak ada dosanya lagi. Siapa yang diampuni? Kan nggak tahu. Dia kehendaki. Emang semua orang? Enggak lah. Oh gitu. Kan nggak tahu. Kalau sepelenya bagi Allah sepele itu, Pak. Oke, sepele Pak Hasan nggak di sini, kita lain ya, yang lain. Enggak dong, tadi Pak Adi lagi ngobrolnya sama Pak Agus loh. Pak Adi, saya bicara sebentar, Pak Adi, boleh Pak Adi ya?
Sebentar, Pak Adi gini, Pak Adi. Pak Al-Hidayah tadi ngomong ayat yang lain. Kami nggak ada membahas itu, Pak Al-Hidayah. Kami hanya bahas dari Kejadian 2:3. Jadi Oke. Bapak sudah ke Yeremia, Ini Hasan Roma. masuk nih, Hasan masuk nih. Oke, Pak Hasan masuk. Oke, cerita. Oke, Pak Adi, Pak Adi saya bicara sebentar. Silakan. Pak Lama pun Hidayah, boleh. silakan Pak Hidayah langsung Pak Hidayah tadi standby terus. Silakan Ya, Pak. oleh karena dia ini menyentuh saya, katanya tidak cerita Yeremia. Mungkin itu kitab yang lain ya, Pak Dokter. Itu bukan Bible ya, Yeremia itu. Injil Matius itu bukan Bible itu. Maksud saya kami membahas di Kejadian tadi. Nggak ada sampai ke situ yang kami bahas. Iya, gini. Itu Yang saya bahas juga bukan Kejadian. Yang saya bahas tentang pengampunan. Saya tidak pernah mengatakan ayat Yeremia itu adalah Kejadian, tidak ada. Ayat Yeremia atau Matius 20, 21, 22 itu adalah cerita pengampunan dosa ketika sudah datang tumbalan itu memerintahkan kepada Bani Israel meminta ampunan kepada Allah Bapa. Itu aja intinya gitu. Terima kasih. Oke. Ya, sekarang gini, Pak Adi ya. Tadi Pak Adi itu mengatakan, jadi kalau dalam Islam itu kita itu harus takwa, menjauhi larangannya dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu Allah menjamin surga. Akan tetapi pribadi masing-masing tidak tahu persis apakah, jadi gini, ketika kita berbuat baik, terus kita bisa mencatat, oh saya punya pahala sekian, nanti manusia itu akan berhenti berbuat baik pada manusia ketika dianggap sudah sesuai. Padahal kadang kan begini Pak, mohon maaf ya, ini saya buatkan gambaran kehidupan umat Islam. Ketika misalkan gini, inamal a'malu binniyah, sesungguhnya semua tergantung dari niat. Ada orang yang menyumbang, istilahnya ri'a anas, menyumbang masjid. Tolong nanti disebutkan ya sumbangan saya ini, karena apa? Karena besar. Ini. Sumbangan dari Bapak Arman selaku ketua RT, ketua RW, 50 sak semen gitu, ya kan? Nah, terus Bang Armannya misalkan, bangga sekali, dia jalannya supaya dilihat tetangga. Itu di dalam catatan Allah. Nah, artinya itu diingatkan oleh Rasulullah itu bahwa hal yang seperti itu dianggap sebagai ri'a anas, artinya tidak ikhlas pemberiannya, tetapi hanya untuk mencari muka saja. Maka bisa Allah akan mencoretnya. Ini enggak cocok, enggak akan masuk hitungan. Nah, iya gitu. Jadi gitu. Jadi berbuat baik pun itu ada ketentuannya. Berbuat baik seperti apa? Seperti Yesus, apabila tangan kananmu memberi, tangan kirimu itu jangan tahu, katanya, ya kan? Benar enggak Pak? Benar ya. Nah, jadi itu. Nah, kemudian, ya, Pak Dokter. Kemudian gini. Ini saya mohon maaf, nanti boleh disanggah lah, karena ini kan kitabnya kitabnya Pak Adi kan. Di Matius 19:17. Ini Pak Adi kemute nih. Loh, kemute? Siapa yang nge-mute? Jangan di-mute Pak Adi. Sendiri. Jadi di dalam kitabnya Pak Adi sendiri, ini saya share boleh Bang Arman ya? Silakan. Ini Pak Adi, mohon maaf ya. Jadi saya ini ajaran-ajaran Yesusnya Pak Adi lah. Gitu. Jangan di-mute ya Pak Adi. Ini Pak Adi, 19 ya. Mana dia? Kalau engkau ini kan ada sebuah pertanyaan. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, kemudian ia berangkat dari situ. Ada seorang datang kepada Yesus dan bertanya, berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Artinya surga, gitu ya. Nah, ini pertanyaan muridnya Yesus. Ini kan masih pemahaman saya. Mungkin Pak Adi punya pemahamannya lah. Jawab Yesus, apa sebabnya engkau bertanya kepadaku? Nah ini nih ayatnya, biar bertanya kepadaku tentang apa yang baik. Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ya,
ternyata Yesus perintahkan untuk turutilah segala perintah Allah. Gitu. Nah, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah ibumu, kasih sesama manusia seperti dirimu. Nah, kemudian kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini yang saya pahami, bahwa kata kuncinya adalah turutilah perintah Allah gitu. Ini Pak Dia. Nah, itu namanya takwa dalam konsep Yesus. Dalam konsep, ya, konsep Yesus, dan dalam konsep Islam juga takwa, ya Pak Hasan ya. Jadi tetap artinya jangan berkhayal bahwa ketika kita melanggar perintah Allah kemudian akan dengan ditebus langsung diampuni, makanya jaminan pasti masuk surga. Ternyata harus mengikuti perintah Allah. Ya, itu oke lah. Saya rasa mungkin yang lain. Jadi silakan. begini, saya kan Pak Andi ini kan seorang dokter, jadi tentu tahu psikologis manusia ini kan naik turun. Kadang-kadang kalau ingin takwanya hebat, dia tuh semangat, tapi besoknya mundur lagi, nggak apa ya, melanggar lagi. Sifat manusia ini memang seperti itu. Itulah kenapa mengatakan manusia ini nggak insya Allah, mudah-mudahan insya Allah ada kalimat seperti itu di dalam saya, misalkan di dalam diri Islam mengatakan, karena sifat manusia ini mundur gitu. Kadang kalau pas lagi semangat sangat takwa gitu, besoknya ada berleha-leha, nyantai gitu. Nanti sebulan kemudian semangat lagi. Kan itulah sifat manusia gitu. Allah Maha tahu, makanya di sini Allah yang lebih mengetahui, seperti itu maksudnya Pak Dokter gitu. Oke, saya tambahkan sedikit Pak. Saya tambahkan dikit ya. Ya, sedikit ya. Gini loh Pak Dokter, tadi kan yang dipermasalahkan berarti di Islam ribet dong. Surganya belum pasti lah. Poinnya mungkin saya tangkap seperti itu. Tapi yang diterangkan oleh teman-teman tadi itu malah menjelaskan bahwa di Islam itu jelas Pak. Bahwa barang siapa yang sudah diampuni Allah tuh jelas masuk surga. Udah titik aja tuh pasti masuk surga gitu loh Pak. Masalahnya adalah pertanyaan dari Pak Adi kepada saya gitu loh. Itu harus dibedakan. Kalau Pak Adi bilang, apakah Allah mengampuni dan masuk surga? Saya bilang jawab, iya. Nah, kan gitu Pak ya. Kalau Allah sudah mengampuni, iya masuk dosa gitu. Masuk surga gitu loh. Ya, cuman apabila Pak Adi tanya ke saya, ini saya kan hamba Allah yang lemah Pak. Gitu ya, di mata Allah lemah. Di atas saya ada Allah, saya tidak berani lancang gitu loh Pak. Tapi kalau Pak Adi tanya ke Allah, Allah menjawab iya. Selama ke saya, jawabnya insya Allah. Itu menunjukkan bahwa itu kerendahan hati saya sebagai manusia di hadapan Allah gitu loh Pak. Itu harus dibedakan. Jadi kalau pertanyaan poin saya tegas, bahwa saya nanti kalau diampuni sama Allah itu masuk surga. Itu aja Pak. Jadi yang diinsya Allah kan itu Bang Dedi adalah, apakah Bang Dedi ini termasuk orang yang diampuni oleh Allah? Nah, itu insya Allah jawabannya. Nah, Pak Adi, jangan di-mute Pak Adi. Aduh Pak Adi. Buka Pak Adi. Ya, silakan Pak Adi. Baik, jadi ini banyak orang yang saya hadapi, banyak topik yang saya harus jawab ya. Jadi kalau Matius 19 tadi kan jika hendak sempurna ya. Jadi orang muda yang kaya itu ngomong bahwa hukum Taurat sudah dilakukan seluruhnya. Ternyata Yesus berkata satu lagi yang belum dilakukan, juallah hartamu, berikan kepada orang miskin. Jadi jual hartamu itu kan tidak ada tertulis di hukum Taurat. Gitu. Ini tak share aja Pak Di, tak share ya. Ini di 1917. Ya. Silakan Pak Di kalau mau ini. Nah. Ini maksudnya apa menurut Pak Di? Sebentar saya lihat. Barangkali ada penjelasan lain ya. Kemana?
Itu, saya 19, share 17. screen. Ya, sebentar ya. 1917. 19, 17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ya. Yang mau ditanya yang mana, yang baiknya atau perintah Allahnya? Enggak, artinya kalau yang saya pahami itu bukan saya bertanya, saya memahaminya bahwa untuk masuk ke sorga itu, menurut Yesus itu turuti perintah, segala perintah Allah. Itu menurut Bapak. Perintahnya, kalau misalkan gini, kalau di Islam ya, jangan makan babi, ya jangan makan babi. Misalkan harus sunat. Begini Pak Agus, kata Pak Adi, itu menurut Pak Agus. Iya, nah sekarang menurut Pak Adi gimana gitu? Makanya Pak Agus minta Pak Adi jelasin, barangkali ada penjelasan lain gitu. Untuk masuk surga itu kan bukan cuma ayat ini, ya kan? Ayat yang lainnya, silakan tunjukkan ayat yang lainnya. Ini saya close. Begini, sebelum beralih ke ayat lain, apakah ayat ini dengan adanya ayat ini jadi absurd, jadi dibatalkan atau bagaimana Pak Adi? Dengan adanya ayat lain tadi, ayat ini akan otomatis dilakukan. Maksudnya? Otomatis juga akan dilakukan. Akan terakomodir ayat ini gitu. Betul, iya betul. Oke. Silakan Pak Adi, ayat lain apa? Baik, ayat lain itu adalah Yohanes 3. Pak Adi bisa tampilin sendiri. Nih, biar saya lanjut. Oh iya. Saya nggak bisa tampilin. Ya, Yohanes 3 ayat 3. Pak Adi bisa ini. Oh belum ya? Ya silakan kalau mau share screen bisa Pak. Ini nih. Aku nggak bisa. Yohanes 3 ayat 3. Ayat 3 saya bacakan. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bagaimana diakomodir dengan ayat tadi? Ya. Ayat 5. Coba kaitkan dengan ayat yang tadi. Ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Iya, oke. Baik. Saya kaitkan. Jadi arti lahir kembali adalah jika dia lahir kembali, dia akan melihat kerajaan Allah. Belum masuk. Ya, lahir kembali adalah yang lahir itu bukan roh, bukan daging, seperti ayat 4, Nikodemus berkata, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Bukan itu maksudnya. Yang lahir kembali adalah imannya atau rohnya. Kalau tadi Adam setelah mati, setelah melanggar perintah, dia mati rohani. Sekarang jangan ke Adam dong, ke tadi Pak. Ya betul. Jadi yang tadi ayat ini. Apa Pak? Tadi. Saya terangkan dulu. Jadi setelah dilahirkan kembali, saya terangkan lahir kembali dulu. Yang lahir adalah rohnya. Iya, oke. Di ayat 5, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Iya, itu syaratnya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Syaratnya adalah kelahiran kembali tadi ya, roh tadi ya. Lahir kembali dan lahir dari air dan roh. Hubungannya dengan 17. Arti lahir dari air dan roh adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dengan cara bertobat. Dengan cara bertobat, memberi diri dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa dan akan menerima karunia Roh Kudus. Itu ada ayatnya. Itu ada ayatnya nggak? Ada ayatnya itu. Ada nggak ayatnya? 238. Ada ayatnya. Kisah para Rasul 238. Oh, kisah. Oke. Kisah ya. Ya udah, nggak apa-apa ya. Jadi setelah dia dibaptis, baptis itu dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa, maka akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi setelah Roh Kudus masuk ke dalam hati yang bertobat, maka Roh Kudus yang ada di dalam hati itulah yang menuntun melakukan seluruh kehendak Allah. Oke, Bang Agus, ini Kisah Para
Rasul ini cerita Lukas. Coba kita ceritakan Yesus di Matius 20 ayat 21-23. Coba kita screen. Matius Ini cerita 20. Lukas ini. Ya, 20 ayat 21 sampai 23. Matius 20, 21 sampai 23. Dari 19-nya aja. Oh, dari Matius 20, Matius 20. 19 Matius 20 ya. Ya, Iya. 19. sampai 23. KPR 19 itu sampai 23. cerita Lukas itu. 20 sampai ini sampai 23. Oke. Nah, 19 sampai 23. coba bacakan. Oke, saya bacakan ya. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, Ah. supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus, serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Kami dapat. Yesus berkata kepada mereka. Bang Agus, 18 bukan 20, sorry 18. Oh, 18? Ya, dari 18 tuh. Matius 18 ayat 19 sampai 23. Oh, Matius, sorry, 18 sampai Ya. Matius 18 ayat 19 sampai 23. 19 sampai 23. Oke, ini saya baca. Sorry. Sampai 23. Saya baca ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Nah, ini Petrus bertanya kan. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali. 70 kali 7 kali. Jadi 7 kali 7 berapa? 70 kali 7, 49. 490 kali. Iya, 490 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama orang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Oke lah, artinya di dua-dua aja. Nah, jadi silakan Al-Hidayah. Jadi gini ya, sebenarnya bukan mudah masuk ke dalam kerajaan surga menurut Yesus. Sedang kata Lukas kemudian tiba-tiba dengan sewenang-wenangnya hanya dibaptis masuk ke dalam kerajaan surga, itu bagaimana itu? Kalau saya sih lebih saya percayakan Yesus daripada Lukas itu. Sebab Lukas bukan murid Yesus. Baik, saya terangkan. Jadi baptis yang dimaksud itu bukan baptis yang dikehendaki seperti yang dilakukan Yohanes Pembaptis. Baptis dalam air itu tanda pertobatan. Ya, jadi baptis yang di Kisah Rasul itu adalah baptis yang diperintahkan Yesus kepada murid-muridnya. Perintah baptis itu kan di Matius 28:19, "Pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu, maka aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman." Jadi baptis yang dilakukan Yohanes berbeda dengan baptis yang dikehendaki Tuhan di Kisah Para Rasul 2 itu. Jika baptis setelah bertobat, memberi dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa dan akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi lahir kembali tadi, lahir dari air dan roh, itulah yang syarat untuk bisa masuk surga. Dibaptis air adalah tanda pertobatan, dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa, dan akan dibaptis oleh Roh Kudus.
yang membaptis Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Nah, setelah lahir dari air dan roh, Roh Kudus itu masuk di dalam hati setiap yang percaya. Roh Kudus yang di dalam hati setiap orang percaya itulah yang akan menuntun, mengajar-ajari setiap orang untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Yohanes 14 ayat 26, penghibur yaitu Roh Kudus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu tentang yang pernah saya katakan dan yang akan mengingatkan kamu dengan perkataan yang pernah saya ingatkan. Jadi seluruh hukum Allah, hukum Tuhan akan dilakukan oleh orang yang sudah dilahirkan kembali dan dilahirkan dari air dan roh. Boleh kita gantian Pak Dokter? Silakan. Oke, terima kasih ya. Saya salut pada Anda karena Anda seorang dokter, Anda tentu banyak tahu tentang definisi Alkitabiah. Jadi gini, saya ini orang-orang yang terpanggil untuk memberi referensi dari dua-duanya, Al-Quran maupun Bible, karena saya pernah mengimani Bible. Dan mungkin di sini saya menghuraikan secara perbandingan aja ya. Oh iya, Pak Adi, sebelumnya saya perkenalkan dulu, Aki Hidayah ini seorang mualaf 2018 lah ya, kalau nggak salah Aki Hidayah ya. 2015. Oh, sorry, 2015. Jadi Pak Adi kenal dulu Aki Hidayah. Baik, salam kenal Pak Al-Hidayah. Ya, terima kasih Ya, Pak silakan. Jadi gini ya, ada beberapa poin ya, kalau saya ringkaskan aja, saya tidak suka yang bertele-tele. Poin intinya dalam seluruh Alkitabiah itu hanya ada 3 uknum perintah dan utama sekali yang ditinggalkan oleh Yesus kepada Bani Israel. Itulah dalam Markus 12:29-31 dan Yohanes 17:3. Itu yang ada perintah dan ada hukum. Tentu itu yang paling valid. Yang lain ini kita anggap itu seperti ucapan dan kesaksian himpunan kesaksian para murid aja. Walaupun itu diakui oleh Yesus, tetapi saya di sini hanya memberi perbandingan apa yang dikatakan di dalam hidup yang kekal itu, bila mengenal Tuhan satu-satunya Allah yang benar dan hukum yang utama dan terutama, mengenal Allah itu Tuhan yang Esa. Karena Yesus, gini ya, kalau pribadi saya, dalam Injil Matius 15, bab 17 sampai 20 itu, dia datang bukan untuk meniadakan kitab para nabi dan hukum Taurat, dan dia berkata 1 iota pun tidak akan dihilangkan dari hukum Taurat. Siapa yang menghilangkan itu, walau yang kecil pun tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah, itu di 20-nya. Bahkan di Yohanes bab 7 ayat 19 juga Yesus berkata, orang-orang Yahudi yang tidak melakukan hukum Taurat itu berusaha membunuhnya karena mereka tidak melakukan perintahnya. Nah, kalau di Galatia pasal 9 ayat 23 kemudian Paulus mengatakan bahwa tidak guna lagi melakukan hukum Taurat. Begitu juga di kisah pasal 18 ayat 13 bahwa dia itu mengajarkan orang-orang yang bertentangan dengan hukum Taurat. Begitu juga di kisah pasal 24 ayat 5. Menurut orang Yahudi, dia itu adalah orang penyakit sampar karena mengajarkan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Karena Yesus ini sebagai, apalagi kalau Tuhan, hanya sebagai nabi pun menurut Injil Matius 13:57, Injil Matius 21:11, Injil Yohanes 7:40, Injil Markus 14:65, sebagai nabi pun dia datang itu yang mendapat wahyu sesuai dengan Injil Yohanes 17:8. Dia mendapat firman dan disampaikan kepada orang-orang. Kalau pasti orang-orang ini menerima firman itu serupa apa? Hidup yang kekal itu bukan hanya percaya dan dibaptis. Dalam Injil Matius 28:18 itu dalam teks asli ya, teks asli sebelum direvisi itu tidak ada sebenarnya, tapi itu silakan aja dalam keyakinan kamu yang sekarang dalam Kristen, silakan aja. Tapi setelah saya mencari ayat tersebut dalam Kodeks Vatikanus, itu ternyata adalah konsili Nisia, sisipan itu sama dengan 1 Yohanes 5 ayat 7, itu semua ditambah. Yang mana ada tambahan-tambahan ayat kemudian mengatakan ada 3 memberi kesaksian di surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Ternyata ayat-ayat ini semua setelah Konstantinopel 421, 425 itu Konsili Nisia. Tapi silakan. Jadi di sini begini, bagaimana kemudian saya lebih percaya Islam ketimbang Kristen? Mohon maaf Pak Dokter,
Kristen tidak pernah disebut oleh Yesus di dalam Bible. Itu ada di Kisah pasal 11, 25, 26. Itu di Antioquia dari Tarsus abad ke-5, 57 Masehi oleh Paulus dan Barnabas. Tapi itu pun sesudah Yesus terangkat ke langit. Dan perintah apakah yang ditinggalkan oleh Yesus kepada Bani Israel? Apakah